Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fauzan dengan NIM 2219 1020 1075 dari Teknik Elektro Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian single phase inverter SPWM dengan simulasi MATLAB. Pertama-tama di sini terdapat komponen bernama sine wave, blok sine wave. Nah, di sini itu fungsinya untuk menghasilkan sinyal sinusoidal referensi dengan frekuensi tertentu. Nah, di sini saya menggunakan amplitudo sebesar 0,8 dengan frekuensi sebesar 50 sampel per periode. Kita oke. Lalu kedua, terdapat carrier wave atau repeating sequence, mana menghasilkan sinyal pembawa dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan sinyal referensi. Biasanya di dalam kisaran pada gelombang ini itu memakai satuan kilohertz. Lalu di sini dapat sine wave lagi. Terus, nah di sini terdapat dua blok komparator relasi. Nah, relational operator ini berfungsi untuk membandingkan sinyal referensi dengan sinyal pembawa. Tujuannya untuk menghasilkan sinyal PWM berdasarkan amplitudo kedua sinyal, baik yang frekuensi pembawa, sinyal referensi ataupun sinyal pembawa. Nah, di sini terdapat blok logika digital atau dinamakan MUX. Di sini itu fungsinya MUX ini menyatukan dari beberapa input menjadi satu output. Dan di sini terdapat IGBT atau transistor insulated gate bipolar. Nah, di sini fungsinya untuk sebagai saklar elektronik pada umumnya, kayak di transistor, mana untuk mengalirkan atau memutus arus DC sesuai dengan sinyal PWM yang diterima. Di sini tujuan untuk memakai transistor IGBT itu untuk mengonversi tegangan DC menjadi sinyal AC atau pulsating AC. Nah, di mana proses yang terdapat pada transistor ini mengkombinasikan nyala atau matinya saklar dengan kondisi tersebut menghasilkan sinyal keluaran berupa pulsa yang mendekati bentuk sinusoidal. Lalu di sini terdapat series RLC branch, ini untuk merepresentasikan beban listrik yang terhubung dengan keluaran inverter, di mana tujuannya untuk memakai beban ini itu untuk menganalisis bentuk gelombang keluaran dari inverter pada beban. Misalnya di sini memakai beban resistif. Bisa juga diatur dengan beban RLC atau R saja, induktif, kapasitif, atau gabungan dari resistif dengan induktif, lalu gabungan RC atau resistif dan kapasitif, lalu di sini terdapat induktif dan kapasitif. Bisa jadi memakai open circuit atau tanpa beban. Di sini saya mau menggunakan resistansi sebesar 100 ohm. Lalu di sini terdapat voltage measurement, di mana voltage measurement ini untuk mengukur tegangan yang masuk
pada beban, lalu dialirkan ke scoop. Mana pada scoop ini menghasilkan atau menampilkan gelombang sinyal yang masuk ke scoop ini. Cara kerja dari keseluruhan rangkaian ini di mana input tegangan DC dari sumber, misalnya baterai di sini, itu diberikan ke inverter. Lalu pada blok sine wave ini menghasilkan sinyal sinusoidal referensi dengan target keluaran yang ditentukan. Lalu terdapat modulasi PWM, mana sinyal referensi yang masuk ke blok komparator ini atau blok komparator relasi, relational operator, itu akan dibandingkan dengan sinyal pembawa. Nah, hasilnya itu merupakan perbandingan yang menghasilkan sinyal PWM. Lalu di sini terdapat kontrol saklar yang otomatis, di mana sinyal PWM ini digunakan untuk mengendalikan saklar yang terdapat pada transistor IGBT dalam inverter. Jika saklar diaktifkan atau dimatikan, di mana pada kondisi tersebut untuk menghasilkan gelombang tegangan AC yang termodulasi. Lalu keluaran dari output transistor ini itu berupa gelombang tegangan AC dengan bentuk mendekati sinusoidal diterapkan ke beban resistif ini. Lalu dengan monitoring, yakni dengan menggunakan komponen scope, itu maka akan ditampilkan gelombang keluaran di monitor untuk memastikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, di sini kita run saja. Di sini terdapat hasil dari sinyalnya ini sangat tinggi, menggunakan amplitudo tinggi juga. Nah, ini merupakan bentuk dari sinyal referensi. Untuk menampilkan sinyal switching atau sinyal pembawa, itu kita akan gunakan dua input sinyal. Outputnya 2. Oke, kita close. Lalu di sini kita akan menyambungkan ke putaran. Oke, ini terdapat perbandingan di mana pada sinyal output yang ini itu memiliki amplitudo yang cukup besar, cukup tinggi, sedangkan di sini hanya sebatas 0,8. Mungkin cukup sekian dari simulasi single phase inverter SPWM yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.